pemirsa, Polda Jambi dan jajaran berhasil mengamankan tersangka tindak pidana perdagangan orang sebanyak 37 orang. Dari puluhan tersangka tersebut, terdapat yang masih di bawah umur yang sudah tahap 2. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? BTV News kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini, menarik dan inovatif serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam Provinsi Jambi. Bersama saya Lara Jingga dalam BTV News selengkapnya. Berita pertama pemirsa, Polda Jambi dan jajaran berhasil mengamankan tersangka tindak pidana perdagangan orang sebanyak 37 orang. Dari puluhan tersangka tersebut, terdapat yang masih di bawah umur yang sudah tahap 2. Sebanyak 37 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang berhasil diamankan Polda Jambi. Hal ini diungkap langsung pada saat konferensi pers di Polda Jambi pada Senin 24 Juli 2023. Dalam konferensi pers tersebut, selain menghadirkan para tersangka, sejumlah barang bukti turut dihadirkan. Barang bukti ini diantaranya yakni berupa paspor, alat kontrasepsi, uang, handphone, serta bil hotel, dan diketahui bahwa barang bukti yang diperlihatkan ini hanya sebagian saja, yang mana sebagian sudah diserahkan ke kejaksaan. Di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan Polda Jambi dan jajaran telah melakukan penegakan hukum dan hasilnya ada 28 laporan polisi terkait masalah TPPO. Dari 28 laporan itu terdapat 37 tersangka dan korban sebanyak 31 orang. Hasilnya didapatkan ini dilakukan sejak 4 Juni hingga Juli 2023 saat ini. Dua kasat mendampingi kami untuk melaksanakan rilis dalam rangka penegakan hukum terkait masalah TPPO yang sudah kita laksanakan sejak tanggal 4 Juni 2023 hingga saat ini. Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, kemudian dilanjutkan kepada Bapak Kapolri dan diteruskan pada jajaran, Polda Jambi dan jajaran telah melaksanakan penegakan hukum sebanyak 28 laporan polisi dari kurun waktu tanggal 4 Juni hingga saat ini. 28 laporan polisi penegakan hukum yang kita lakukan terkait masalah TPPO. Dari 28 perkara yang kita tangani, jumlah tersangka sebanyak 37 orang, dengan korban sebanyak 31 orang. Ini jajaran semuanya, Polda dan Polres jajaran. Kemudian dari 37 tersangka, ada diantaranya di bawah umur, yang sudah tahap 2, pria dan juga wanita. Perkara ini sedang berproses semua. Mudah-mudahan semuanya sesuai dengan aturan, prosedur, penerapan pasal yang kita tersangkakan bisa segera P21 dan diterima oleh jaksa penuntut umum untuk masuk pada persidangan. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka, ada 2 pasal yang kita terapkan. Yang pertama adalah pasal 2 dan juga pasal 12 Undang-Undang TPPO. Itu yang banyak berkembang, yang banyak kita lakukan penegakan hukum di sini. Modelnya adalah mengeksploitasi anak-anak untuk dijual, untuk diperdagangkan dengan barang bukti yang sudah ada di sini. Sebagian ada di sini, sebagian lagi sudah kita kirim ke jaksa. Ada uang, kemudian ada alat kontrasepsi, ada handphone, ada bil hotel yang sudah kita amankan semua. Dan yang terakhir diungkap oleh Polres Kerinci terkait masalah PMI, pekerja migran Indonesia. Kita berhasil mengamankan 1 tersangka dengan 3 korban
yang akan diberangkatkan ke Malaysia. Untuk pekerja migran Indonesia, pasal tersangkanya adalah pasal 2 dan pasal 10. Ada percobaan perdagangan orang di sana. Kenapa? Modusnya adalah dia merekrut. Tersangkanya adalah saudari S, wanita dengan usia 46 tahun. Merekrut masyarakat yang ada di Kabupaten Kerinci, kemudian menyiapkan paspor dan memberangkatkan melalui Kota Dumai. Penangkapannya dilakukan pada saat perjalanan dari Kabupaten Kerinci menuju ke Kota Dumai di dalam kendaraan travel. Di dalam sana ada 4 orang. Yang bersangkutan sebagai pelaku saudari S dan 3 korban. Apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap para korban, yaitu harus membayar uang sebesar 1 orang 5 juta rupiah. Kebetulan kedua orang korban dari 3 orang adalah ayah dan anak. Jadi ayah dan anak ini sebagai korban dijanjikan untuk dipekerjakan di Malaysia dengan harus membayar 5 juta per orang. Karena kondisi keuangannya tidak cukup sehingga harus digadaikan motor dan sertifikat. Jadi hanya sanggup 4 juta dari 10 juta, kemudian sisanya digadaikan sertifikat dan juga motor. Yang 1 orang membayar cash untuk mendapatkan paspor, kemudian si tersangka menyiapkan tiket ferry dari Kota Dumai ke Malaysia, sudah ada. Ya. Sampai kartu handphone yang di Malaysia pun sudah disiapkan oleh tersangka. Karena tersangka ini mendampingi para korban sampai dengan Malaysia untuk dipekerjakan di sana. Dijanjikan sebagai pekerja di perkebunan dan juga security di sana. Apabila mereka sudah bekerja di sana, yang dijanjikan adalah gaji yang cukup besar, kurang lebih 2.000 ringgit atau 7 juta, nantinya harus diterima dulu oleh si tersangka di Indonesia, baru akan diberikan kepada dia yang dipekerjakan di sana. Itulah modus dia. Ya. Jadi kita berhasil mengamankan 1 tersangka dan 3 korbannya ini sudah kita ambil keterangan, kemudian kembali kepada masyarakat, Mungkin itu sekilas. Sementara itu Andri juga menjelaskan dari 37 tersangka TPPO ini, ada di antaranya masih di bawah umur yang sudah tahap 2. Saat ini perkara tersebut sedang dalam proses dan diharapkan dalam waktu dekat ini semua perkara bisa berjalan sesuai prosedur dan pasal yang disangkakan. Dan bisa segera P21 serta bisa diterima jaksa penuntut umum untuk masuk dalam tahap persidangan. Reporter BTV Rio melaporkan dari Kota Jambi.